Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kardandi Gusri. Saya biasa dipanggil Dandi. NPM saya 20 10 01 12 11 033. Saya kuliah di Universitas Bung Hatta, tepatnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen, kelas M2A. Di sini saya akan menjelaskan PPT saya di mata kuliah pengantar makroekonomi dengan dosen pengampu Ibu Helmawati SE MSI. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengangguran, inflasi, dan kebijakan pemerintah. Di sini ada pengangguran. Pengertian pengangguran. Pengangguran adalah keadaan tanpa pekerjaan yang dihadapi oleh segolongan tenaga kerja yang telah berusaha mencari pekerjaan tetapi tidak memperolehnya. Individu yang menghadapi masalah tersebut dinamakan penganggur. Rumus menghitung pengangguran. Untuk mengukur tingkat pengangguran pada suatu wilayah bisa didapat dari persentase membagi jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja. Yaitu tingkat pengangguran sama dengan jumlah pengangguran jumlah angkatan kerja dikali 100%. Beberapa hal yang menyebabkan pengangguran. Yang pertama itu penduduk yang relatif banyak. Kedua, pendidikan dan keterampilan yang rendah. Ketiga, angkatan kerja tidak dapat memenuhi persyaratan yang diminta dunia kerja. Yang keempat, teknologi yang semakin modern. Yang kelima, pengusaha yang selalu mengejar keuntungan dengan cara melakukan penghemat-hematan. Yang keenam, penerapan rasionalisasi. Yang ketujuh, adanya lapangan kerja yang dengan dipengaruhi musim. Yang kedelapan, ketidakstabilan perekonomian, politik, dan keamanan suatu negara. Di sini ada jenis-jenis pengangguran. Yang pertama, jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya. A. Pengangguran normal atau friksional. Pengangguran yang disebabkan adanya kesulitan mempertemukan antara pihak yang membutuhkan tenaga kerja dengan pihak yang memiliki tenaga kerja atau angkatan kerja. B. Pengangguran siklikal. Pengangguran yang disebabkan kemunduran ekonomi yang menyebabkan perusahaan tidak mampu menampung semua pekerja yang ada. C. Pengangguran struktural. Pengangguran yang disebabkan oleh penganggur yang mencari lapangan pekerjaan tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan pembuka lapangan kerja. D. Pengangguran teknologi. Pengangguran yang disebabkan perkembangan atau pergantian teknologi. Perubahan ini dapat menyebabkan pekerja harus diganti untuk bisa menggunakan teknologi yang diterapkan. Jenis-jenis pengangguran. 2. Jenis pengangguran berdasarkan cirinya. Yaitu ada A. Pengangguran terbuka. Tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran jenis ini cukup banyak karena memang belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal. B. Pengangguran tersembunyi. Tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu. C. Pengangguran bermusim. Pengangguran akibat siklus ekonomi yang berfluktuasi karena pergantian musim. D. Setengah menganggur. Tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan. Biasanya tenaga kerja setengah menganggur ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu. Di sini ada inflasi. Inflasi adalah suatu keadaan di mana terdapat kenaikan harga umum secara terus-menerus. Jadi bukan harga satu atau dua macam barang saja, melainkan kenaikan harga dari sebagian besar barang dan jasa, dan bukan pula hanya satu atau dua kali kenaikan harga,
melainkan kenaikan harga secara terus-menerus. Untuk mengetahui tinggi rendahnya kenaikan harga atau laju kecepatan inflasi itu seringkali digunakan indeks harga. Selain itu, untuk meneliti laju inflasi, biasanya barang dikelompokkan menjadi kelompok pangan, sandang, papan, dan lain-lain. Semua kelompok barang tersebut mengalami kenaikan harga yang ditunjukkan oleh kenaikan angka indeks harga masing-masing. Apabila inflasi itu ringan, biasanya justru mempunyai pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong perekonomian untuk berkembang lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan membuat orang menjadi bergairah bekerja atau insentif untuk bekerja, menabung, maupun mengadakan investasi. Sebaliknya dalam masa inflasi yang parah, yaitu pada saat terjadi hiperinflasi, keadaan perekonomian menjadi kacau balau dan perekonomian menjadi lesu. Orang banyak tidak bersemangat menabung maupun mengadakan investasi dan produksi. Tabungan akan semakin lenyap dan digantikan dengan hoarding, yaitu menyimpan dalam bentuk barang dan bukan uang. Di sini ada 3 aspek penting dalam definisi inflasi. Yang pertama, adanya kecenderungan harga-harga untuk meningkat, yang berarti mungkin saja tingkat harga yang terjadi atau aktual pada waktu tertentu turun atau naik dibandingkan dengan sebelumnya, tetapi tetap menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Yang kedua, peningkatan harga tersebut berlangsung terus-menerus, yang berarti bukan terjadi pada suatu waktu saja. Yang ketiga, mencakup pengertian tingkat harga umum, yang berarti tingkat harga yang meningkat bukan hanya pada satu waktu atau beberapa komoditas saja. Di sini ada faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya inflasi. Yang pertama, tingkat pengeluaran agregat yang melebihi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa. Yang kedua, tuntutan kenaikan upah dari pekerja. Ketiga, kenaikan harga barang impor. Yang keempat, penambahan penawaran uang dengan cara mencetak uang baru. Yang kelima, kekacauan politik dan ekonomi seperti yang pernah terjadi di Indonesia tahun 1998. Akibatnya angka inflasi mencapai 70%. Ini ada metode pengukuran inflasi. Suatu kenaikan harga dalam inflasi dapat diukur dengan menggunakan indeks harga, yaitu ukuran rata-rata perubahan harga dari suatu paket komoditas, commodity basket, dalam suatu kurun waktu tertentu atau antar waktu. Ada beberapa indeks harga yang dapat digunakan untuk mengukur laju inflasi antara lain. Yang pertama itu ada Consumer Price Index atau CPI. Indeks yang digunakan untuk mengukur biaya atau pengeluaran rumah tangga dalam membeli sejumlah barang bagi keperluan kebutuhan hidup. Yang kedua ada Producer Price Index atau PPI. Dikenal dengan Wholesale Price Index yang lebih menitik beratkan pada perdagangan besar seperti harga bahan mentah, raw material, bahan baku atau barang setengah jadi. Indeks PPI ini sejalan dengan indeks CPI. Yang ketiga ada GNP deflator. GNP deflator ini merupakan jenis indeks yang berbeda dengan indeks CPI dan PPI, di mana indeks ini mencakup jumlah barang dan jasa yang termasuk dalam hitungan GNP, sehingga jumlahnya lebih banyak dibanding dengan kedua indeks di atas. Di sini ada jenis-jenis inflasi. Yang pertama, inflasi berdasarkan sumber atau penyebab. Inflasi yang A, inflasi tarikan permintaan. Inflasi ini terjadi saat perekonomian berkembang pesat dan menyebabkan kesempatan kerja yang tinggi pula, sehingga tingkat pendapatan masyarakat juga ikut meningkat dan tingkat konsumsi mereka juga meningkat, tetapi tidak diimbangi dengan peningkatan produksi barang dan jasa, sehingga menimbulkan inflasi dalam perekonomian. Yang B, inflasi desakan biaya. Inflasi ini terjadi saat perekonomian berkembang pesat dan tingkat pengangguran sangat rendah. Perusahaan akan mencari karyawan baru dan membayar mereka dengan upah tinggi untuk menaikkan tingkat produksi. Ini menyebabkan biaya produksi meningkat dan menyebabkan kenaikan harga barang yang menyebabkan inflasi.
Yang C, inflasi diimpor. Inflasi diimpor ini terjadi karena kenaikan harga-harga yang disebabkan oleh kenaikan harga barang impor yang digunakan sebagai bahan mentah produksi dalam negeri. Nah. Yang kedua, jenis-jenis inflasi berdasarkan tingkat kelajuan kenaikan harga-harga yang berlaku. Nah, di sini ada A, inflasi merayap. Inflasi merayap adalah proses kenaikan harga-harga yang lambat jalannya. Yang digolongkan kepada inflasi ini adalah kenaikan harga-harga yang tingkatnya tidak melebihi 2 atau 3% setahun. B, inflasi sederhana. Secara rata-rata, di bagian negara tingkat inflasi mencapai 5 hingga 10%. Inflasi dengan tingkat yang seperti itu digolongkan sebagai inflasi sederhana atau moderate inflation. Yang C, hiperinflasi. Suatu keadaan kenaikan harga-harga dalam perekonomian yang tingkatnya adalah sangat tinggi dan mencapai jauh lebih tinggi dari 10% dan seringkali melebihi 100%. Efek dari inflasi. Nah, ini ada efek dari inflasi. Yang pertama, inflasi dan perkembangan ekonomi. Inflasi yang tinggi tingkatnya akan menghambat perkembangan ekonomi. Biaya yang terus-menerus naik menyebabkan kegiatan produktif sangat tidak menguntungkan. Maka pemilik modal biasanya lebih suka menggunakan uangnya untuk tujuan spekulasi. Investasi produktif akan berkurang dan tingkat kegiatan ekonomi akan menurun. Sebagai akibatnya lebih banyak pengangguran akan terwujud. Efek dari inflasi. Yang kedua dari efek dari inflasi adalah inflasi dan kemakmuran masyarakat. Di samping menimbulkan efek buruk ke atas kegiatan ekonomi negara, inflasi juga akan menimbulkan efek-efek yang berikut kepada individu dan masyarakat. Yang pertama, inflasi akan menurunkan pendapatan real orang-orang yang berpendapatan tetap. Pada umumnya, kenaikan upah tidaklah secepat kenaikan harga-harga, maka inflasi akan menurunkan upah real individu-individu yang berpendapatan tetap. Yang kedua, inflasi akan mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang. Sebagian kekayaan masyarakat disimpan dalam bentuk uang, simpanan di bank, simpanan tunai, dan simpanan dalam dalam institusi-institusi keuangan lain, merupakan simpanan keuangan. Nilai realnya akan menurun apabila inflasi berlaku. Yang ketiga, memperburuk pembagian kekayaan. Inflasi menyebabkan pembagian pendapatan di antara golongan berpendapatan tetap dengan pemilik harta tetap dan penjual atau pedagang akan menjadi semakin tidak merata. Nah, yang ini adalah inflasi, pengangguran, dan kurva Phillips. Trade-off antara inflasi dengan pengangguran ini disebut dengan kurva Phillips. Kurva Phillips merupakan refleksi dari kurva penawaran agregat jangka pendek. Ketika para pembuat kebijakan menggerakkan perekonomian sepanjang kurva penawaran agregat jangka pendek, pengangguran dan inflasi bergerak ke arah berlawanan. Kurva Phillips curve dalam bentuk modernnya menyatakan bahwa tingkat inflasi tergantung pada 3 kekuatan. Inflasi yang diharapkan, deviasi pengangguran dari tingkat alamiah, atau pengangguran siklis, guncangan penawaran. Bentuk kurva Phillips. Yang pertama, sifat umum kurva Phillips pada mulanya penurunannya sangat curam, tetapi semakin lama semakin bertambah landai. Kurva tersebut menggambarkan sifat berikut. Apabila tingkat pengangguran sangat rendah, tingkat upah semakin cepat kenaikannya. Yang keempat, apabila tingkat pengangguran relatif tinggi, kenaikan upah yang relatif lambat berlakunya. Kebijakan pemerintah. Yang pertama, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal meliputi langkah-langkah pemerintah membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian. Yang kedua, kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini meliputi langkah-langkah pemerintah yang dilaksanakan oleh Bank Sentral. Di Indonesia, Bank Sentral adalah Bank Indonesia untuk mempengaruhi atau mengubah penawaran uang dalam perekonomian atau mengubah suku bunga dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat. Kebijakan fiskal atau kebijakan moneter. Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter dijalankan oleh dua pihak yang berbeda. Kebijakan fiskal dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dan kebijakan moneter dijalankan oleh Bank Sentral.
Kedua institusi ini haruslah menyesuaikan kebijakan ekonominya dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Apabila tidak demikian, yaitu apabila langkah mereka menimbulkan efek yang bertentangan, yaitu satu pihak menjalankan langkah-langkah untuk mengatasi inflasi dan pihak lainnya menjalankan kebijakan mengatasi pengangguran. Kebijakan yang bertentangan itu tidak akan mencapai tujuannya. Beberapa tujuan kebijakan pemerintah untuk mengatasi pengangguran. Pertama itu tujuan bersifat ekonomi, dan yang kedua tujuan bersifat sosial dan politik. Cara mencegah pengangguran itu yang pertama, Bank Sentral perlu menurunkan suku bunga. Yang kedua, Kementerian Keuangan menambah pengeluaran pemerintah yang dapat diikuti pula dengan pengurangan pajak. Langkah tersebut akan menyebabkan pertama, kenaikan dalam pengeluaran agregat sebagai berikut: kenaikan investasi, kenaikan pengeluaran pemerintah. Yang kedua, kenaikan pengeluaran rumah tangga atau konsumsi. Cara mencegah inflasi. Yang pertama, kebijakan moneter. Yang kedua, kebijakan fiskal. Ketiga, kebijakan yang berkaitan dengan output. Yang keempat, kebijakan penentuan harga dan indexing. Kebijakan segi penawaran. Kebijakan segi penawaran bertujuan untuk mempertinggi efisiensi kegiatan perusahaan sehingga dapat menawarkan barang-barangnya dengan harga yang lebih murah atau dengan mutu yang lebih baik. Kebijakan segi penawaran. Bentuk kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah inflasi dan pengangguran adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengatasi pengangguran, mendorong lebih banyak investasi, mengembangkan infrastruktur, meningkatkan efisiensi administrasi pemerintahan, memberi subsidi dan mengurangkan pajak perusahaan dan individu. Yang kedua, untuk mengatasi inflasi, melakukan langkah-langkah yang dapat mengurangi biaya produksi dan menstabilkan harga seperti mengurangi pajak impor dan pajak ke atas bahan mentah, melakukan penetapan harga, menggalakkan pertambahan produksi, dan menggalakkan perkembangan teknologi. Oke, sekian, terima kasih video PPT dari saya, semoga bermanfaat. Oke. Nama saya Karani Gusri, NPM 20 10 01 12 11 033. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.